Tapi sekarang saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, di balik doa yang singkat ini ada pesan yang sangat mendalam bagi kehidupan kita, baik pribadi maupun dalam tataran sosial, maupun kita sebagai bangsa, sebagai apa saja. Subhanallah kan, kalau kita syarah ini doa Nabi yang satu ini luar biasa. Apa bunyi doanya, Pak? Allahumma ana bika wa ilaik. Sependek itu? Ya, sependek itu. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, itu doa luar biasa. Ya Allah, ya Allahumma ana bika wa ilaik. Apa itu artinya? Bahasa Arab itu diantara keistimewaannya itu bisa merangkum makna yang sedemikian banyak dengan ungkapan yang ringkas. Makanya kalau diterjemahin itu nggak akan bisa diterjemahin. Hadis dengan Al-Quran itu kalau pengen diterjemahin ke bahasa Indonesia maknanya akan terbatas. Makanya dulu sempat ada perdebatan, Pak, Quran itu boleh nggak diterjemahin sebetulnya. Di Mesir itu dulu ada perdebatan ulama, boleh nggak Quran diterjemahin. Sebagian ulama berpendapat nggak boleh Quran diterjemahin. Nah, semakin Anda menerjemahkan, semakin maknanya itu kabur. Susah, bahasa Quran itu nggak bisa diterjemahin ke bahasa yang biasa. Tapi karena orang di luar sana banyak yang nggak bisa bahasa Arab, ya nggak apa-apalah diterjemahkan. Tapi terjemah makna Al-Quran, bukan Al-Qurannya itu sendiri. Lihat, ini sabda Nabi aja kayak begini, apalagi Qurannya gitu loh. Sabda Nabi aja kayak begini. Apa itu maknanya? Allahumma ana bik wa ilaik. Kalau kita belajar bahasa Arab, huruf ba, Allahumma ana bika, ya Allah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia nih, meskipun terbatas terjemahannya, ya Allah, aku denganmu dan aku kepadamu. Terjemahannya begitu. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, Allahumma ana bik, huruf ba itu maknanya banyak. Ayo coba kita lihat satu-satu ya. Apa yang Nabi pesankan di balik doa itu? Satu, ba itu diantara maknanya sababiyah, menunjukkan sebab. Seolah-olah nih, ayo kita tarik satu-satu maknanya. Seolah-olah Nabi dengan itu pengen mengajarkan kepada kita, hidup kita sebagai orang beragama itu harus senantiasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab utama di balik apa yang kita dapat. Lihat, Nabi hanya merangkum dengan ungkapan itu saja. Coba sekarang kalau pengen disyarah, dijelaskan bahwa kita hidup ini perlu senantiasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab utama di balik segala-galanya. Saya mau jelaskan ini aja dulu, Pak. Gimana itu maksudnya? Coba Bapak lihat apa dampaknya dalam kehidupan kalau kita melihat Allah sebagai sebab utama dengan tidak melihat Allah sebagai sebab utama. Bapak kerja sekarang, Ibu juga mungkin ada yang bekerja. Kadang-kadang, Bu, Pak, apa yang kita hasilkan itu beda dengan apa yang kita inginkan, kan? Betul nggak? Dalam dunia pekerjaan kadang-kadang terjadi apa yang kita harapkan, perasaan ini pengeluaran lebih banyak untuk bulan ini, pemasukannya terbatas. Lihat, orang sering mengeluh kan gara-gara kekurangan rezeki, sering merasa tidak puas, mengeluh, bahkan terkadang mempertanyakan keadilan Tuhannya. Itu kalau orang hanya melihat rezeki itu dari usaha dia aja, dia ngerasa rezeki itu dihasilkan dari jerih payahnya, lupa bahwa yang ngasih rezeki itu, yang lebih tahu kemaslahatan terbaik untuk hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat Allah sebagai sebab utama, maka hidup kita akan lebih tenang, akan lebih sejuk, batin kita nggak akan kering, karena bagaimanapun kita melihat ini pemberian dari Allah, bukan hanya hasil usaha saya. Dan Nabi mengajari kita, beliau kalau punya dapat nikmat, mendapatkan nikmat, yashkurun ni'am wa in daqqat. Beliau itu senantiasa mensyukuri nikmat sekalipun sedikit. Suatu ketika datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah, kemudian Nabi bertanya, apakah ada makanan? Hal min ta'am? Jawaban Sayyidah Aisyah, hadzal khal itu artinya cuka, Pak, cuka. Nabi masuk rumah, nanya sama istrinya Sayyidah Aisyah, ada lauk apa enggak? Jawaban Sayyidah Aisyah, ada al-khal itu cuka. Tahu nggak jawaban Nabi apa? Ni'mal idam al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Merasa puas dengan pemberian Tuhannya. La yabhath anil mafqud,
Yardha bil mawjud wa la yabhath 'anil mafqud. Ridho dengan apa yang disediakan, tidak mencari apa yang tidak ada gitu loh. Kenapa? Karena Nabi mengajari kita untuk senantiasa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh lika-liku kehidupan kita. Di saat kita terhimpit, di saat kita diuji, kalau kita sadar yang menguji kita itu Gusti Allah, kita nggak akan berburuk sangka, karena Allah tahu yang lebih maslahat bagi hambanya. Ini si hamba ini diberikan ujian ini, sementara ini berbeda, dikasih nikmat ini tapi ujiannya berbeda dengan hamba yang tadi. Semuanya sudah dipasang-pasangkan ujian hidup itu. Lihat bagaimana kalau kita sebagai orang beragama, dalam hal apa aja Bu? Ibu punya masalah di keluarga, bapak punya masalah di kerjaan bapak, di pabrik atau di kantor atau di mana, anak-anak santri punya masalah dengan dunia belajarnya. Kalau kita senantiasa mengingat atau belajar mengingat Allah yang terlibat di balik semua lika-liku kehidupan kita, hidup kita akan lebih sejuk dan tenang. Nabi hanya merangkum penjelasan saya yang panjang lebar ini dengan apa? Allahumma anabik, ya Allah aku denganmu. Artinya keberadaan kita, nikmat kita, ujian kita, itu semuanya sebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baru satu doang. Ada lagi Pak, huruf ba itu diantara maknanya, ba itu bermakna isti'anah, meminta pertolongan. Ayo, nih kalau mau disarah lagi nih, bagaimana itu? Ya, kita ini dalam hidup Ibu banyak sekali orang-orang yang mendapatkan ujian dengan berbagai bentuknya. Ada yang ujian itu tertutup di satu pintu, dia muncul di pintu yang lain. Ada orang diuji dengan suaminya, tapi mertuanya baik. Ada orang diuji sama mertuanya, tapi suaminya baik. Ada mertuanya baik, suaminya baik, anaknya bandel, kan ada yang kayak begitu Pak ya. Ada yang anaknya baik, mertuanya baik, suaminya baik, pekerjaannya susah. Ada yang pekerjaannya gampang, suaminya juga soleh. Tahu-tahu punya penyakit. Banyak tuh Pak. Kita ini kadang-kadang nggak sadar, suka berharap, adik-adik suka berharap, kan enak ya kalau jadi orang kayak ini nih katanya. Kalau jadi pebisnis, kalau jadi orang seperti ini kaya raya bisa jalan-jalan kemana-mana. Tahu nggak? Kalau seandainya itu disingkapkan, nih ada orang dikasih nikmat begini, tapi mau nggak satu paket dengan ujian hidupnya? Itu kalau kita dikasih tahu semuanya lengkap, begini, bukan cuma ngelihat yang enaknya doang, kita nggak bakal mau Pak. Kita pasti akan memilih untuk jadi diri kita sendiri, lengkap dengan nikmat dan ujiannya. Karena saya sering bilang ujian hidup itu ibarat baju. Kalau yang cocok bagi satu orang, kadang-kadang nggak cocok bagi yang lain. Makanya jangan berharap pengen jadi orang kayak begini, pengen jadi orang kayak begitu. Itu kelihatannya doang enak. Kalau dikasih tahu ini paket lengkap ujian hidupnya, kita nggak bakal mau itu. Pandang kehidupan dengan cara begitu, supaya kita nggak gampang iri, supaya hati kita itu nggak hasut, supaya kita itu nggak terlalu pusing memikirkan kehidupan. Nih puas dengan apa yang kita miliki, ridho dengan apa yang Allah berikan. Begitulah cara kita memaknai kehidupan yang baik seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita butuh bantuan, caranya bukan curhat ke orang. Nabi dengan doa itu mengajari kita, kalau kita memerlukan pertolongan, isti'anah, pertolongan, caranya adalah gelar sejadah, berzikir, beristighfar di sepertiga malamkah, ketika sholat fardukah, dalam keadaan bersujudkah, kita meminta ampun, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masalah kita datangnya bukan dari manusia. Kalau pengen nyelesain masalah, caranya bukan curhat ke manusia, curhatnya ke yang ngasih masalah, kan begitu logikanya. Berarti kalau kita punya masalah, masalahnya pengen selesai, di samping kita berupaya kesana kemari, pada akhirnya harus mau bersujud, berdoa, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat,
Saya ngomong begini panjang lebar. Nabi hanya meringkas pesan itu dengan ungkapan Allahumma anabi. Ya Allah. Itu Nabi mengajari kita. Kalau pengen hidup bahagia caranya begitu. Kalau pengen hidup bahagia caranya, karena bagaimanapun Pak, lihat. Manusia itu bukan cuman daging dan tulang. Manusia itu sisi terdalamnya ada ruh. Bapak coba perhatikan, kita perhatikan, mari sama-sama kita renungkan. Kita ini kalau untuk urusan makan dan minum sehari sekali cukup kan Pak? Cukup. Kadang-kadang nggak makan, nggak minum seharian cukup. Tapi urusan ruh, urusan makanan rohani, kita disuruh sampai 5 kali Pak. Sholat itu sampai 5 kali. Tahu nggak pesannya apa itu? Sholat sampai 5 kali itu isyarat dari Allah bahwa kebutuhan rohani kita lebih banyak ketimbang kebutuhan jasadi kita, makan dan minum. Lebih banyak. Kok bisa lebih banyak? Ya, karena orang semakin rohaninya terpenuhi, semakin dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Semakin sisi rohaninya terpenuhi, semakin dia mudah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu puncak kebahagiaan seorang beriman. Jadi bagaimanapun kita perlu belajar menanamkan kesadaran bahwa di balik apa yang kita dapat, entah itu nikmat ataupun musibah, kesedihan, nestapa, kekecewaan, apapun itu, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di baliknya. Nabi memberikan pesan itu dengan sangat singkat. Allahumma anabik.